Kawasan Pangalengan di selatan Bandung menjadi salah satu kawasan terbesar perkebunan teh di Indonesia. Ada catatan sejarah zaman dahulu ketika zaman perang tahun 1947 bagaimana kondisi berbagai perkebunan teh di Pangalengan. Ini adalah peta lokasi berbagai unit perkebunan teh dan kina di kawasan Pangalengan ketika zaman agresi militer satu Belanda pada 21 Juli 1947. Pada kawasan perkebunan teh di Pangalengan, banyak pabrik teh memiliki peristiwa sejarah ketika zaman perang pada tahun 1947. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung untuk menceritakan kondisi berbagai perkebunan ketika zaman perang tahun 1947. Nah, beginilah ceritanya. Inilah situasi pada perkebunan teh di kawasan Pangalengan ketika dimasuki oleh pasukan Belanda antara 23 sampai 25 Juli 1947. Pasukan Belanda mendapati banyak tanaman teh pada kawasan perkebunan di Pangalengan sudah rusak parah karena pendudukan Jepang saat Perang Dunia II tahun 1942 sampai 1945. Bahkan banyak pepohonan sudah ditebangi oleh pasukan Jepang. Ini adalah suasana sekitar emplasemen dekat pabrik teh perkebunan Santosa pada masa kini. Sedangkan ini diduga lokasi yang sama pada akhir Juli atau Agustus 1947 tampak tentara Belanda berolahraga di belakang pabrik teh Santosa. Nah, beginilah suasana halaman pabrik teh Santosa pada masa kini. Kembali ke tahun 1947, beginilah suasana sekitaran pabrik teh perkebunan Santosa yang kondisinya terlantar. Nah, inilah tampak pabrik teh Santosa. Beginilah kondisi pabrik teh Santosa pada 29 Juli 1947. Nah, beginilah suasana pabrik teh Santosa pada masa kini, tampak sebagian bangunan ada perubahan dan tambahan. Kemungkinan semasa PT Perkebunan 13 tahun 1973 atau 1975. Kembali ke tahun 1947, di latar belakang tampak pabrik teh Santosa. Sepertinya mereka adalah para penduduk karyawan perkebunan Santosa yang sedang mendapat pengobatan gratis. Mereka juga mendapat bantuan beras dan pakaian di mana pada saat itu kondisinya sedang sulit. Lokasi ini kemungkinan adalah pemukiman para karyawan pribumi yang ada di depan pabrik teh Santosa. Nah, beginilah suasana gerbang emplasemen pabrik teh perkebunan Santosa pada masa kini. Ketika tahun 1947, pasukan Belanda berada di sini untuk melindungi pemulihan kembali pabrik teh dan perkebunan Santosa. Nah, tampak pasukan Belanda sedang berpatroli melintas lokasi bedeng atau perkampungan para karyawan perkebunan. Dari pengamatan saya, kemungkinan lokasi ini masih berada di sekitaran perkebunan teh Santosa. Nah, ini merupakan penggeledahan dilakukan tentara Belanda kepada penduduk atau pedagang yang melintas. Biasanya tentara Belanda mencari sesuatu yang diselundupkan, misalnya obat-obatan sebagai ada pertanda para pejuang Indonesia di sekitaran situ. Nah, kalau yang ini sepertinya patroli Belanda sedang mencari-cari kemungkinan masih ada tentara Indonesia di sekitaran perkebunan teh Santosa. Pemirsa, tampak patroli pasukan Belanda sedang berada pada areal perkebunan teh yang ketika itu kondisinya masih rusak berat. Kini saya menceritakan kondisi berbagai pabrik teh pada sejumlah perkebunan lainnya di kawasan Pangalengan ketika tahun 1947. Di kawasan Pangalengan ketika itu terdapat 19 unit perkebunan teh dan kina milik perusahaan Belanda dan Inggris. Pemirsa, kini kita bergeser ke selatan dari perkebunan Santosa yaitu ke perkebunan Talun. Nah, inilah pabrik teh di perkebunan Talun pada masa kini. Soal sejarah pabrik teh Talun, di mana pabrik ini kembali dibangun pada tahun 1950. Pembangunan kembali pabrik teh Talun sebagian menggunakan komponen dari pabrik teh perkebunan Siti Arja di Cicalengka. Lokasi pabrik teh perkebunan Talun berdekatan dengan pabrik teh perkebunan Sedep. Nah, inilah peta lokasi perkebunan teh dan kina Sedep yang berada di ujung kawasan Pangalengan. Ketika ditemukan pada 25 Juli 1947, pabrik teh Sedep kondisinya masih utuh namun ada sedikit kerusakan. Namun semua rumah dinas orang Eropa di perkebunan Sedep sudah dibumi hanguskan oleh pihak Indonesia. Kondisi sama dialami oleh sebagian rumah bedeng karyawan pribumi. Nah, pemirsa, inilah pabrik teh Sedep pada masa kini. Pabrik teh Sedep yang kita lihat sekarang diperbesar kapasitasnya pada tahun 1957, di mana perkebunan teh Sedep ketika itu memiliki pasar kuat di Amerika Serikat dan Australia. Nah, pemirsa, kini saya menceritakan nasib dua perkebunan teh milik perusahaan Inggris ketika itu, yaitu Kertasari dan Cukul.
Inilah kondisi pabrik teh Kertasari pada 29 Juli 1947 ditemukan sebagian hancur karena diledakkan oleh tentara Indonesia. Beginilah pabrik teh Kertasari pada masa kini, namun dua bagian sayap pabrik ini yang dahulu diledakkan sudah tidak ada lagi. Nah, kalau yang ini adalah pabrik teh perkebunan Cukul pada masa kini. Ketika 29 Juli 1947, pabrik teh Cukul sebenarnya ada dua, tetapi keduanya ditemukan pula sudah diledakkan. Nasib serupa dialami perkebunan milik perusahaan Belanda, yaitu pabrik teh Pasir Malang yang juga ditemukan sudah diledakkan. Nah, beginilah pabrik teh Pasir Malang pada masa kini, di mana bangunannya merupakan hasil pembangunan kembali. Pada tahun 1948, sejumlah pabrik teh yang hancur di kawasan Pangalengan dilakukan pembangunan kembali. Termasuk pula pabrik teh Tanara perkebunan Malabar yang ditemukan sudah hancur karena diledakkan. Inilah pabrik teh Tanara yang dibangun kembali pada tahun 1948. Kini saya beralih ke bagian perkebunan Pasir Yonghun, di mana inilah kondisi pabrik teh Pasir Yonghun pada masa kini. Sedangkan ini adalah bangunan lama pabrik teh Pasir Yonghun pada tahun 1936. Di dekat pabrik teh Pasir Yonghun terdapat pula pabrik teh Purbasari. Inilah kondisi pabrik teh Purbasari pada masa kini, di mana tampak sebagian sudah ada tambahan ornamen khas zaman PT Perkebunan 13 model tahun 1970-an. Pada 25 Juli 1947, pabrik teh Purbasari ditemukan dalam kondisi sudah hancur total. Pabrik teh Purbasari direhabilitasi pada tahun 1948 dengan selesai sangat cepat. Nah pemirsa, sekian sejarah perkebunan teh di kawasan Pangalengan ketika zaman perang tahun 1947 lalu. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya.